aja ya. Saya tadi baru selesai 3:30 ya dari kantor pusat. Ya sudah wes, gak apa-apa ya nak. Saya tuh nggak mau ke kampus, pulang aja. Takutnya saya ditinggal sendiri ya. Nanti jam 5 udah krik 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 krik. Kalau kaliannya masih di situ mah harusnya ya mending di situ. Oke yuk kita mulai saja. Silakan presentasi ya. Ayo, presentasi. Iya, Bu, permisi masih dipersiapkan. Oke, silakan. Permisi Bu, izin share screen. Ya, silakan. Sambil saya ngabsen juga ya. Kelas 3. Oh, Baik Bu, izin memulai. 25 sama Bu Yanti ya. Tuh. Yang 4 orang ini kemana? Izin konfirmasi Bu untuk Basit, Sodik sama Nurus Bu, izin sakit. Izin sakit kok bareng-bareng. Ini online, suruh join. Online toh. Iya baik Bu. Iso loh. Amani. Hadir Bu. Ariesika. Hadir Bu. Bagis. Hadir Bu. Saya cross ya kalau yang nggak hadir ya. Kok iso loh. Bagis hadir Bu. Iya, Kalista. Kalista. Kalista nggak ada. Masih gangguan Bu. Devi. Devi. Hadir Bu. Dia. Hadir Bu. Dia mana dia? Hadir Bu ini. Dia hadir Bu. Ya. Oke, dia hadir. Dwi Putri. Elva. Hadir Bu. Fajar. Hadir Bu. Farah. Hadir Bu. Videla. Hadir Bu. Vidya. Geraldo. Hadir Bu. Umairo. Hadir Bu. Lailil. Hadir Bu. Muhammad Sodik gak ada. Nur Laili. Hadir Bu. Nurul Syaida.
Syaidiah. Nurus Syaidiah nggak ada? Puspita? Hadir, Bu. Mana Puspita? Puspita mana? Hadir, Bu. Nurus Syaidiah ada? Izin ya, izin ngangkat telepon. Halo? Ada Pak. Pak ada Pak. Paket dari mana ya Bapak? Oh iya betul. Iya Pak. Ada kok Pak, saya baru datang, baru sampai soalnya. Oh iya. Iya, oke. Iya, saya sudah sampai. Terima kasih Bapak. Putri Sabila, Hadir, Bu. Ronald, mana Geraldo? Bentar, Jangan Bu. off. Tapi masih gangguan sinyal, bentar, Bu. Nggak bisa. Sylvia, Hadir, Bu. Sylvia Ariel ya. Sylvia Eka. Hadir, Bu. Oke. Berarti yang belum ada Ronald, Saya hadir. Sodik. Ronald. Ini saya, Bu. Oh, Ronald udah hadir. Oke. Muhammad Sodik, Kalista, sama Ahmad Bashir ya. Solo. Oh, Ahmad Bashir? Kamu lagi naik kereta kah? Ahmad Bashir, kamu lagi naik kereta? Ya, Bu. Naik kereta bilangnya kok sakit, ya Epe. Ini saya pulang, Bu. Ya pulang sih iso toh. Orang online aja lo. Oke, Sodik, jangan buat alasan ya. Sodik sama Kalista yang belum hadir ya. Oke, baik. Ayo nak, kita mulai. Sodik, belum apa-apa si Ariel udah permisi ke kamar mandi. Real. Ya wes, jangan lama-lama ke kamar mandinya. Baru mulai loh konsomu mau presentasi. Oke, silakan yuk, kita mulai yuk. Harus on cam, Mbak Asit. Baru diomong kok suruh on cam malah off cam. Geraldo, Ronald, Sylvia Eka. On cam. Mbak Asit, on cam. Mbak Asit. Ya, on cam. Oh, pakai kupluk lagi. Ayo, kita mulai yuk. Silakan. Ini kelompoknya siapa nih? Yuk, silakan yuk, kita mulai. Baik Bu, izin memulai presentasi ya. Baik, Devi, silakan Dev. Iya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai hak dan kewajiban seorang profesional. Untuk anggota dari kelompok kami adalah saya sendiri, Devi Andina, kemudian ada teman kami yang studi exchange, ada Diva Kamila, kemudian ada Putri Sabila. Oh iya, Diva udah berangkat ya? Iya Bu, sudah berangkat. Dia nggak join? Mohon maaf Bu, Diva belum berangkat, tapi masih ngurus visa Bu. Nah, visa harus tutup jam segini. Online kan? Oke, ayo wes, yuk dilanjut aja. Baik.
Yang pertama itu ada pengertian hak. Jadi secara umum hak itu adalah peluang yang diberikan kepada setiap individu untuk bisa mendapatkan, melakukan, serta memiliki sesuatu yang diinginkan oleh individu itu menurut Aziza ND. Ya, oke. Ya, selain itu hak itu juga dapat memberikan kesadaran kepada setiap individu bahwa mereka itu memiliki batasan dalam hal yang boleh atau tidak boleh mereka lakukan. Untuk ciri-ciri hak yang bersifat umum itu adalah universal dan adil karena berlaku untuk semua orang dan tidak memandang suku, ras, dan bahasa. Untuk jenis-jenis haknya sendiri itu yang pertama ada 4, yaitu ada hak absolut. Untuk hak absolut itu diartikan hak yang mutlak atau telak tanpa pengecualian. Untuk contoh dari hak absolut sendiri adalah hak asasi manusia. Kemudian yang kedua itu ada hak legal. Hak legal sendiri diartikan sebagai hak menjalankan hukum menjadi dasar serta landasan dalam membentuk hak tersebut. Untuk contohnya sendiri itu ada tunjangan yang diterima veteran tiap bulannya. Untuk hak tersebut itu kan diatur dalam undang-undang ya. Kemudian untuk contoh lainnya itu ada hak tunjangan dari anak dan istri tentara itu juga diatur dalam undang-undang. Kemudian yang ketiga ada hak negatif. Untuk hak negatif sendiri diartikan sebagai perumpamaan dari setiap individu itu bebas melakukan sesuatu tanpa dihalangi oleh orang lain. Untuk contohnya sendiri itu adalah hak untuk hidup dan menjalani kehidupan dan hak untuk menyampaikan pendapat. Kemudian yang keempat ada hak positif. Untuk hak positif sendiri itu diartikan sebagai perumpamaan di mana setiap individu itu berhak untuk menerima sesuatu yang orang lain telah perbuat. Contohnya itu adalah hak untuk menerima pendidikan. Kan untuk menerima pendidikan itu kita butuh bantuan seorang guru ya. Jadi kita berhak untuk mendapatkan pendidikan tersebut dari guru. Kemudian ada hak untuk menerima perawatan dari kesehatan yang berada di fasilitas kesehatan terdekat seperti itu. Next. Kemudian ada pengertian. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab sendiri adalah kewajiban yang ditanggung seorang individu dan sudah termasuk menanggung akibatnya. Jadi bisa diartikan bahwa pada saat kita bertanggung jawab itu kita sudah menanggung sebuah kewajiban dan menanggung akibat dari kewajiban tersebut. Next. Ya, jadi secara umum dapat diperjelas bahwa tanggung jawab itu adalah tingkah laku manusia di mana mereka itu sadar akan perbuatan dan kewajiban yang harus dilakukan. Kadar dari tanggung jawab ini terlihat ketika kita itu menerima hasil yang biasanya berupa kondisi yang berada di lingkup kerja. Next. Untuk jenis tanggung jawabnya sendiri itu sebenarnya itu ada 5 ya. Ada tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanggung jawab kepada orang tua, tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Untuk yang pertama itu tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, manusia secara individu itu kan memiliki tanggung jawab untuk beriman kepada Tuhan dan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, sesuai dengan agama yang dianut. Nah, untuk contohnya dari tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa itu ada beribadah sesuai agama yang dianut. Kemudian untuk yang umat Islam itu bentuk dari tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa itu bisa berupa sholat 5 waktu dan lainnya. Untuk yang kedua ada tanggung jawab kepada orang tua. Jadi dalam lingkup keluarga itu kan anggota keluarga itu memiliki peran masing-masing ya. Misal seorang ayah itu perannya itu memberikan nafkah kepada anggota keluarganya. Nah, untuk contoh dari tanggung jawab kepada orang tua itu kita bisa menjaga hubungan baik dari sesama keluarga, kemudian dimanapun kita berada kita harus membawa nama baik keluarga kita seperti itu. Untuk yang ketiga itu tanggung jawab kepada diri sendiri. Jadi setiap individu itu memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab kepada diri sendiri untuk memecahkan masalah, mengenal diri sendiri dan
juga menjaga dirinya sendiri. Untuk contoh dari tanggung jawab pada diri sendiri itu ada menjaga kesehatan, itu juga termasuk, bahkan makan 3 kali sehari itu juga termasuk dari tanggung jawab pada diri sendiri. Kemudian kita juga contohnya itu ada waspada, menjaga keamanan diri sendiri itu di tempat-tempat tertentu seperti itu. Kemudian yang keempat ada tanggung jawab kepada masyarakat. Hampir sama halnya dengan tanggung jawab pada lingkup keluarga. Jadi pada setiap individu dalam lingkungan masyarakat itu memiliki peran sendiri-sendiri dan memiliki tanggung jawab demi menjaga keamanan dan kerukunan yang ada di lingkungan tersebut. Untuk contoh dari tanggung jawab kepada masyarakat sendiri itu ada ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat serta tidak melanggar norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir ada tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Karena setiap negara itu memiliki norma, aturan, dan hukum yang berlaku ya. Jadi contoh tanggung jawab pada bangsa dan negara itu bisa dengan menghargai perbedaan suku, kemudian mematuhi norma dan hukum yang ada di Indonesia. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mohon untuk on cam ya. Kalau tidak on cam, saya remove dari ruangan dan saya anggap tidak hadir ya. Ya, silakan. Baik, untuk selanjutnya yaitu profesional. Definisi dari profesional adalah profesional merupakan seorang yang menawarkan jasa atau layanan sesuai protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalaninya. Maka dari itu, seorang yang memiliki sifat profesional itu memiliki sikap yang berbeda dengan orang yang tidak profesional meskipun berada dalam satu lingkup yang sama. Nah, sifat yang berbeda tersebut bisa ditampilkan dalam perbuatan dan juga bukan dikemas oleh seseorang secara individu. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada konsep profesionalisme. Itu ada 5, yaitu ada pengabdian pada profesi atau dedication, profesi atau belief in self-regulation, lalu ada kemandirian atau autonomy demands, hubungan dengan sesama atau professional community affiliation. Untuk pengabdian pada profesional atau dedication itu merupakan pekerjaan ini dianggap sebagai tujuan hidup dan bukan sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dan kalau pengabdian secara profesi ini didasari itu dari komitmen. Nah, untuk selanjutnya yaitu kewajiban sosial atau social obligation. Di mana social obligation ini merupakan pandangan tentang pentingnya peran profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat ataupun oleh profesional karena adanya pekerjaan tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu keyakinan terhadap peraturan profesi atau belief in self-regulation. Untuk keyakinan terhadap peraturan profesi ini merupakan keyakinan bahwa yang berwenang untuk menilai pekerjaan profesional itu merupakan sesama profesi. Nah, untuk selanjutnya yaitu kemandirian atau autonomy demands. Kemandirian atau autonomy demands ini merupakan pandangan bahwa seseorang profesional mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain. Nah, untuk selanjutnya yaitu hubungan dengan sesama atau professional community affiliation. Yang artinya bahwa menggunakan ikatan profesi sebagai acuan termasuk organisasi kelompok kolega informal sebagai sumber ide utama pekerjaan. Selanjutnya yaitu ada hak profesional. Di sini ada 4, yaitu yang pertama ada hak kesadaran moral profesional, yang kedua ada hak berserikat atau terlibat kegiatan di luar pekerjaan, yang ketiga ada hak untuk protes, yang keempat ada hak mengeberatan terhadap kebijakan perusahaan tanpa takut merasa terancam. Nah, untuk yang pertama yaitu hak kesadaran moral profesional. Nah, di sini dimaksudkan bahwa seorang profesional berhak untuk menolak untuk melakukan sesuatu yang tidak etis. Hal ini sering tidak dipahami oleh perusahaan sehingga tidak diakomodasi dan dianggap sebagai pembangkangan. Nah, untuk yang kedua yaitu hak berserikat atau terlibat kegiatan di luar pekerjaan. Di mana seorang profesional itu berhak untuk bersosialisasi atau bergabung dalam organisasi yang berada di luar lingkup kerja. Yang ketiga yaitu hak untuk protes.
Hak untuk protes ini berarti bahwa seorang profesional berhak memberikan protes kepada perusahaan apabila mendapatkan tindakan yang dinilai tidak adil ataupun yang menyimpang. Yang keempat yaitu hak mengajukan keberatan terhadap kebijakan perusahaan tanpa takut merasa terancam. Di sini berarti bahwa seorang profesional berhak untuk keberatan terhadap perusahaan apabila kebijakan yang diberikan dinilai berlebihan. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab seorang profesional. Yang pertama ada merahasiakan informasi yang bersifat pribadi dari industri, di mana seorang profesional harus menjaga informasi tentang rahasia atau kepentingan klien maupun perusahaan. Misal desain dari perusahaan, hal tersebut dilakukan karena informasi tersebut akan mempengaruhi persaingan antara berbagai industri di pasar. Jadi ketika kita masuk ke dalam suatu industri itu kita nggak boleh membocorkan rahasia, kasarnya itu kayak rahasia pabrik seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu ada aktual, ada. Nah, untuk konflik kepentingan ini terjadi ketika upaya pemenuhan sebuah keinginan membuat seseorang profesional itu tidak memenuhi salah satu kewajibannya. Nah, untuk jenisnya kan tadi ada 3 ya, intensional dan situasional. Untuk yang aktual itu berarti bahwa mengkompromikan penilaian yang objektif dengan kepentingan untuk memihak kepada salah satu perusahaan supplier. Untuk yang potensional yaitu misal seseorang insinyur menjalani persahabatan dengan salah satu pemasok perusahaan. Untuk yang ketiga situasional yaitu maka makin mahal maka makin besar desainnya. Untuk yang selanjutnya yaitu contoh konflik kepentingan. Ini tadi sudah dijelaskan. Untuk yang selanjutnya yaitu tanggung jawab seorang profesional. Untuk yang selanjutnya tadi sudah ada yang kedua kan tadi konflik kepentingan, yang ketiga itu yaitu etika lingkungan, di mana profesional ini bertanggung jawab terhadap kondisi lingkungan karena semua yang dilakukan itu berhubungan erat dengan lingkungan. Nah, contohnya itu seperti pembuangan limbah dari industri, terus profesional harus bisa memikirkan bagaimana limbah layak buang ke lingkungan. Jadi seorang profesional itu harus tetap memperhatikan lingkungan meskipun kayak kita bekerja di industri, kita harus tetap memikirkan lingkungan, seperti contohnya itu kayak kita harus membuat kayak pengolahan limbah seperti itu. Baik, dari kelompok kami, dari teman-teman apakah ada pertanyaan? Baik, untuk Fajar dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau menanyakan perihal dari kelompok 3, mana yang lebih didahulukan? Oke, mohon maaf, bisa tidak di slideshow, boleh? Biar kelihatan mahasiswanya semua. Oke, baik ya. Tadi dari Fajar ya, Fajar dulu. Ya, Oke, silakan Fajar. baik. Sebelumnya izin bertanya, menurut kelompok 3 mana yang lebih didahulukan antara hak dan kewajiban? Dan apabila kita mendahulukan kewajiban dibanding hak, begitupun sebaliknya, apakah yang akan terjadi? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Fajar. Dilanjut ke Ariesika. Baik, saya izin bertanya untuk kelompok 3,
bagaimana cara kita agar tetap profesional di saat kita ada masalah dengan rekan kerja atau merasa capek dengan masalah pekerjaan kita ataupun kurang nyaman dengan lingkungan pekerjaan. Sehingga kadang sikap kita itu emosi dan susah dikontrol. Terus saya tanyanya itu bagaimana sikap kita yang harus diterapkan agar agar kita tetap profesional, itu bisa dijelaskan. Oke, Ari, bentar lagi nih ya, akan kerasa ya pas waktu tugas akhir. Ya, Ari ya, tugas akhir nih, kita punya partner nih. Nah, kira-kira jangan sampai nanti pas waktu berpartner malah berantem begitu ya. Nah, gimana nih cara bahwa kita bisa menjaga tetap profesional, bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang sudah kita lakukan. Begitu ya, Ari ya. Ya, oke, baik. Kita lanjut dari Ari, ada Dia. Dia, silakan Dia. Saya ingin bertanya, kan tadi yang telah dipaparkan, nah di Indonesia itu kan terdapat hukuman mati ya untuk perdagangan obat-obat terlarang. Nah itu menurut Putus-putus Dia. Wah, dianya terlempar ya. Oke deh, kita lanjut ke Nurus dulu ya. Permisi Bu, mohon maaf untuk Nurus itu kemarin itu suaranya habis Bu, jadi hanya bisa melalui chat. Itu. Oke, baik. Jadi dia bertanya via itu. Silakan boleh dibantu temannya. Dari chatnya boleh dibacakan. Baik, saya izin menjelaskan Bu. Untuk yang pertanyaan Nurus itu apakah ada untuk jenis hak, apakah ada jenis yang lain dan berikan contohnya. Oke, baik. Lanjut. Iya, izin masuk, Bu. Izin bertanya kepada kelompok 3 berkaitan mengenai sikap profesional. Sikap profesional kemungkinan kalian apakah seseorang yang melakukan pekerjaan di luar job desk-nya dapat dikatakan memiliki loyalitas dengan pekerjaannya atau tidak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Lanjut ya. Oke, dilanjut. Kalau di sini, tadi Amani? Iya, Bu. Sudah kan? Iya, sudah, Bu. Oke, lanjut Vidya. Oke. Oke, baik. Lanjut ke Elva.
Baik. Apa yang dimaksud dari autonomi, demands, kemandirian pada slide 11? Dan tolong apa hubungannya dengan hak dan kewajiban? Tolong dijelaskan. Oke. Hubungannya dengan hak dan kewajiban ya. Sylvia Ariel. Izin bertanya, kan tadi dijelaskan mengenai hak dan tanggung jawab dari seorang profesional. Nah, jika seseorang itu menyalahgunakan haknya terhadap orang lain, contohnya itu senioritas, di mana dia akan memerintah bawahannya, yang tentunya akan mengarah pada lepasnya tanggung jawabnya. Maka sebagai seorang profesional, bagaimana cara menyikapi hal tersebut saat terjadi di lingkungan kita? Terima kasih. Ya, ada senioritas begitu ya. Senioritas gimana nih? Oh, dia semena-mena gitu. Nanti pada waktu kalian nanti mulai bekerja ya, bekerja nih. Wah, udah ketemu sama orang-orang baru, orang-orang dengan ini yang lebih senior. Gimana ya cara kita menghadapi istilahnya kezoliman gitu ya, kezolimannya gitu ya. Bagaimana? Oke, baik. Terima kasih. Lanjut ke Balgis. Ya, Bu. Jadi pertanyaan saya itu apa yang dimaksud dengan professional community affiliation dan apa hubungannya juga dengan hak dan kewajiban? Community ya, terhadap komunitas. Terima kasih Balgis. Ya, oke, Dwi Putri. Izin bertanya, menurut kelompok Anda, parameter apa sajakah yang harus dipenuhi hingga seseorang tersebut itu dapat dikatakan profesional dalam mendapatkan hak maupun melaksanakan kewajibannya? Terima kasih. Kapan sih kita tuh bisa dianggap profesional? Bisa saja nanti kamu pas waktu kerja, wah gitu ya kewajibannya ya itu sudah bisa dianggap sebagai profesional begitu ya. Baik, terima kasih Dwi Putri. Kita lanjut ke Humairo. Izin bertanya, kan tadi dijelaskan bahwa hak itu didapatkan setelah menjalankan tanggung jawab. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kita setelah menjalankan tanggung jawab itu kita belum mendapatkan haknya, terus solusinya gimana? Terima kasih. Contohnya apa Humairo? Apa ya, Bu ya? Mungkin ngerasa apa nih? Udah belum dapat jasa itu kan? Misalnya gitu ya, dulu kan labnya lambat sekali ya. Misalnya seperti itu gitu ya. Oke, baik, terima kasih Mairo. Laili. Baik, izin bertanya. Saya dari kelompok 7. Pada zaman sekarang itu kan pada saat melamar pekerjaan, terutama di perusahaan Eropa, itu pihak perusahaan itu merampas atau istilahnya menyita ijazah kita. Mungkin maksudnya itu biar kita tidak melamar ke perusahaan. Menurut kelompok 3 sebagai seorang profesional, apakah hal ini wajar untuk dilakukan? Terima kasih. Oke, baik. Sharing saja ya. Dulu Bu Yanti juga sama, tapi kayaknya tidak semua perusahaan Eropa ya. Saya pikir itu perusahaan-perusahaan tertentu ya, Humairo. Tadi siapa? Lailil ya. Lailil, itu pernah saya juga seperti itu, tapi saya tidak jadi akhirnya. Karena terlalu riskan ya, kita tidak tahu sejauh mana nanti ijazah kita bisa balik gitu ya, atau segala macam. Ya, gitu ya. Sok, silakan dilanjut. Mohon maaf, saya ada tamu. Saya ini dulu. Silakan dilanjut. Perkenalkan, nama saya Puspita Tri. Izin bertanya untuk kelompok 3. Izin bertanya. Nah, di etika profesi itu kan sikap profesional itu penting ya. Nah, bagaimana cara kita untuk membentuk sikap profesional, terutama di lingkungan kerja? Terima kasih.
Geraldo, lanjut. Oke, tadi Puspita sudah? Oke, Geraldo. Sudah, Bu. Bu, izin masuk, izin bertanya. Pada slide yang jenis tanggung jawab tadi kan ada tanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, saya ingin bertanya, kan saat ini banyak orang yang masih kurang atau bahkan ada yang tidak melakukan tanggung jawabnya kepada bangsa dan negara. Itu caranya cara supaya mereka cara meningkatkan rasa tanggung jawab mereka itu gimana ya menurut kelompok kalian? Itu. Baik, terima kasih Geraldo. Kita lanjut ya ke Farah. Baik, gue izin bertanya. Dijelaskan terdapat 4 jenis tanggung jawab. Dari keempat jenis tanggung jawab tersebut, apabila tidak dilakukan dengan seimbang, maka dampak apa yang dapat ditimbulkan bagi sekitar dan diri sendiri? Oke, baik ya. Rasanya kok tidak adil begitu ya. Oke, baik, Farah. Terima kasih. Kita lanjut ke Nur Izin Laili. bertanya. Saya kan pernah baca ada pernyataan bahwa kita boleh menerima hak tanpa harus melaksanakan kewajiban. Nah, itu bagaimana menurut pendapat kelompok kalian? Menerima hak tanpa melakukan kewajiban. Apa tuh contohnya? Apa ya? Contohnya, nih anak nih udah pokoknya aku mau sekolah, mau ini gitu ya. Hak saya, kewajibannya udahlah nanti aja, nggak suruh nyari duit juga kan? Ya, tapi berbeda jadi orang tua. Kalau udah orang tua tuh adanya hanya lebih banyak kewajiban. Ya, apa caranya anaknya bisa sekolah, anaknya bisa berkehidupan yang layak, segala macam. Begitu ya, Nur Laili? Oke, baik. Kita masuk ke Sylvia. Eka. Iya, Bu, izin bertanya untuk kelompok 3 seputar oknum yang banyak menyalahi etik profesi. Contohnya itu hakim yang saat menolak dari terdakwa, padahal gajinya kan sudah cukup banyak. Nah, menurut kelompok 3 ini, kira-kira apa sih yang membuat seseorang profesional yang gajinya cukup banyak ini lebih cenderung untuk mengabaikan kode etik profesinya yang jelas-jelas itu sudah ada sanksi-sanksinya? Terima kasih. Sepertinya sekarang seperti itu ya, banyak tren seperti itu ya, Sylvia. Orang sebenarnya kenapa sih dia digaji tinggi? Agar dia tidak melakukan hal itu. Ya, sebenarnya digaji tinggi itu untuk apa sih? Agar dia dengan jabatannya, dengan tanggung jawab yang besar, dia itu tidak sampai untuk menyalahgunakan jabatannya. Maka dia diberikan gaji tinggi sehingga dia tidak silau oleh orang lain ya atau merasa kurang puas. Itu sebenarnya kenapa dia digaji tinggi. Tapi dengan tingginya gaji, dengan tingginya kekuasaan tidak membuat dia menjadi cukup. Begitu ya Sylvia ya. Nah, menurut ini gimana nih kelompok ini gitu ya. Oke, baik, lanjut ke dari Sylvia. Ada Ronald, silakan Ronald. Ronald sudah join, Ronald. Ini join, Bu. Ronald. Silakan Ronald. Maaf, Bu, ada teman kos saya, Bu. Oh ya, silakan. Mungkin izin bertanya buat kelompok ini. Tadi kan pada slide 12 ada hak seorang profesional, salah satunya untuk protes dan hak mengajukan keberatan terhadap kebijakan perusahaan tanpa takut merasa terancam. Nah, menurut kelompok yang sedang presentasi ini, kan ada beberapa kasus perusahaan yang karyawannya melakukan protes untuk mengajukan keberatan terhadap kebijakan perusahaan. Tapi respon perusahaan malah membuat karyawan menjadi takut untuk dipecat, sehingga karyawan jadi tunduk. Nah, atas kejadian tersebut menjadikan seorang menjadi tidak profesional
atau masih bisa dianggap profesional karena masih ada 2 hak lainnya yang bisa dijalankan seperti itu. Jadi menurut kelompok ini gimana? Mana nih? Karena agak bingung, Bu, gitu. Ya, Ronald. Itu ya Ronald ya. Bener, Bu. Tertekan. Salah langkah, Bu. Ya, salah satu. Ya, betul. Satu sisi kok kayaknya saya tidak sesuai nih, gitu ya. Satu sisi saya juga harus mempertimbangkan bahwa saya butuh pekerjaan ini, gitu ya Ronald ya. Nah, masih bisa nggak dianggap sebagai profesional, gitu ya? Kita masih bisa nggak dinyatakan bahwa kita profesional, padahal kita merasa tidak nyaman, kita tidak merasa nyaman dengan pekerjaan yang sedang kita lakukan. Oke, baik, terima kasih Ronald. Fidela. Izin bertanya. Kan tadi kan ada pertanyaan mengenai skapit. Halo, apa suara saya bisa dengar? Agak putus tadi, Fidela. Boleh diulang lagi? Oh iya, Bu. Baik, izin mengulangi. Mau bertanya, kan tadi ada pertanyaan mengenai bagaimana cara kita menjadi orang dari banyaknya tumpukan tugas atau rasa penat gitu ya. Jadi kira-kira apakah ada cara untuk menghindari dari lalai pada tanggung jawab yang diberikan? Sekian. Oke, lalai dari tanggung jawabnya gitu ya. Oke, baik. Kadang tugas lupa gitu ya. Kayak Bu Yanti suka lupaan gitu. Harus diingetin dengan banyaknya pekerjaan ya. Itu time schedule ya. Waktu kita untuk tidak sampai lalai. Baik, dilanjut. Tadi ada siapa? Dia udah bisa. Silakan. Saya izin bertanya, kan dari materi yang tadi telah dipaparkan itu ada hak absolut yang contohnya itu adalah HAM atau hak asasi manusia. Nah, di Indonesia itu kan terdapat hukuman mati, kayak contoh kasusnya itu kayak korupsi, terus perdagangan obat-obat terlarang, seperti itu. Nah, menurut kelompok Anda, itu apakah hukuman mati itu bertentangan dengan hak asasi manusia? Terima kasih. Tantangan nggak ya hukuman mati ya? Tapi kalau kita jadi korbannya kayaknya layak aja tuh hukuman mati gitu kan? Ya nggak sih? Hukum di kita itu dan mungkin sebagian besar yang memiliki kekuasaan malah bisa dibeli begitu ya. Hukum ini sulit kalau pas orang-orang yang punya jabatan, tapi kalau misalnya orang yang nggak punya, nyuri kayu aja untuk makan langsung dihukum ya. Nyuri apa sedikit yang dia untuk makan langsung dihukum tanpa ada tedeng aling-aling lah ya istilahnya tuh, udah langsung tidak mau mendengarkan kenapa alasannya, padahal hak hidup rakyat itu merupakan penjaminan dari negara ya, sesuai dengan undang-undang itu. Jadi tidak boleh ada rakyat yang lapar, rakyat yang kekurangan, itu harusnya tidak, karena harusnya negara itu menjamin untuk kebutuhan itu. Oke, baik. Masih ada yang belum bertanya ya. Mbak Asit? Halo Mbak Asit. Ahmad Bashir. Ya, Bu. Ya, bertanya. Dilanjut Kalista. Basit. Halo. Halo Mbak Asit. Dia diam aja, dah, bukan namanya Mbak Asit, Bu. Nama saya Bashir. Ahmad Bashir, bukan Mbak Asit. Makanya dia. Bu, tidak terdengar. Kamu mau bertanya? Enggak, harus bertanya. Masya Allah, segini Bu Yanti udah seraknya, kamu masih nggak ngedengar. Bashir. Wah, repot ya.
Kalau disambil-sambil jalan-jalan itu repot ya, sulit sekali, apalagi kereta ya. Kemarin juga Bu Yanti pas rapat naik KRL, waduh susah sekali dengernya. Terus kebetulan nggak pakai headset. Basit, ada yang mau ditanyakan? Saya nyusul aja, Bu. Nyusul kemana? Koncomu wis selesai kok nyusul. Nyusul kemana? Oke, pakai diketik aja, Nggak dengar sama sekali, Bu. Pertanyaan presentasinya. Makanya ya kalau kayak gini tuh ya dicobalah. Pulangnya kan setelah ini kan bisa. Oke, coba siapa nih? Sodik sama Kalista Diza boleh chat aja. Mau nanya apa? Sambil nunggu temennya ini menjawab. Kalista? Sodik? Sepertinya hanya masuk namanya saja ya, tidak mendengar ini. Oke, silakan, mungkin ada 3 pertanyaan yang bisa dijawab sebelum ini, 3 pertanyaan saja yang dijawab dulu, silakan. Silakan. Mau jawab yang mana dulu? Permisi Bu, saya izin menjawab pertanyaannya dari Sabita tadi. Oke, Sabita, silakan. Untuk pertanyaannya tadi itu kan berkaitan dengan sikap profesional ya. Jika seorang profesional itu kemungkinan besar dia itu loyal kepada pekerjaannya. Nah, menurut kelompok kami itu, apakah seorang yang melakukan pekerjaan di luar job desk-nya itu dapat dikatakan memiliki loyalitas terhadap pekerjaannya seperti itu. Nah, pada dasarnya dunia pekerjaan itu, kalau menurut saya semua pekerja itu sudah memiliki job desk-nya masing-masing ya, dan harus bertanggung jawab terhadap. Namun ketika harus melakukan pekerjaan di luar job desk-nya, menurut kelompok kami atau menurut saya sendiri itu masih bisa dilakukan dan masih loyal terhadap pekerjaannya, karena pada dasarnya loyal terhadap pekerjaannya itu kan tujuannya adalah untuk kebaikan suatu perusahaan seperti itu. Mungkin pada kasus pengambil alihan job desk itu bisa kita menggantikan salah satu karyawan yang izin sakit. Nah, untuk sikap yang seharusnya dilakukan itu bisa kita melihat prioritas dari job desk yang pengganti tadi, untuk melihat job desk kita itu apakah sudah selesai atau terlampau penting atau bagaimana, lalu kita bisa memilih untuk mendahulukan job desk yang mana untuk dikerjakan terlebih dahulu, seperti itu Bu. Ya, oke. Sabita, apakah bisa menjawab? Sudah terjawab belum? Ini pengalaman ya, waktu kemarin Bu Yanti ke Ciljedang ya. Jadi Ciljedang karena kan kita ada program untuk dosen dari industri tuh, kita minta. Ternyata boleh kita melakukan pekerjaan di luar job yang sudah ditentukan asal sepengetahuan industri, pihak industri ya, asal harus sepengetahuan pihak industri. Kenapa? Karena justru itu sehingga menganggap bahwa itu memang ada kontribusi perusahaan, jadi tidak atas nama pribadi, gitu. Jadi tidak merasa bahwa saya ini kerja di industri, misalnya di Ciljedang gitu ya. Terus ada tawaran ngajar nih, terus saya nggak ngomong gitu ya. Kita nggak ngomong ke perusahaan, kita ngajar aja gitu ya. Sampai pada akhirnya aja itu mengganggu waktu pekerjaan kita. Waktu pekerjaan kita, terus loyalitas kita terhadap pekerjaan gitu. Akhirnya kan kita konsentrasinya terpecah.
Nah, itu yang tidak diperkenankan. Jadi justru pada industri-industri yang sudah besar ya dan memang dia manajemen mutu, manajemen pekerjaannya jelas, maka wajib untuk melaporkan perusahaan pun jika dia mendapat penghasilan. Nah, kalau dia mendapat penghasilan di luar pekerjaan yang penghasilan yang dia dapat dari perusahaan itu, maka penghasilan itu harus dilaporkan ke perusahaan. Karena nanti dia harus dikembalikan menjadi haknya dia utuh atau bagaimana, tapi tetap harus ada sebagai orang yang tidak profesional. Nanti kalau kalian sudah bekerja, itu tadi harus tahu job desk saya itu apa ya. Kerjakan kewajiban kalian dulu, bukan mengerjakan pekerjaan yang di luar job desk-nya. Begitu ya. Oke, baik. Oke, ini ada Sodik nih bertanya katanya apa kaitannya hak dan kewajiban dengan etika profesi? Ya, oke, mungkin bisa jadi pertanyaan. Dua pertanyaan lagi. Kalau ditambah-tambah juga yo tambah. Dua lagi silakan. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Ari Jessica. Pertanyaannya, bagaimana cara kita agar tetap profesional di saat kita ada masalah dengan rekan kerja atau merasa capek dengan pekerjaan dan merasa tidak nyaman, serta sikap apa yang tetap harus kita terapkan, di mana kadang emosi kita susah dikontrol, sedangkan kita dituntut harus profesional. Baik, saya ingin menjawab. Kalau semisal menurut kami, itu ketika kita udah memiliki atau sudah memiliki sikap profesional, mana kalau semisal dia udah punya komitmen kan kayak tidak mudah goyah dengan apa yang dia alami gitu. Kalau misal dia udah goyah atau akan punya motivasi untuk bisa kembali menjadi seorang yang profesional. Nah, caranya agar dia tidak terjadi sesuatu sama rekan kerjanya itu sebisa mungkin seperti yang udah dijelaskan tadi bahwa ketika kita udah masuk ke dunia kerja itu nggak boleh ada campur tangan antara individu kita di industri kita udah bekerja itu benar-benar harus dipisahkan antara mana urusan individu, mana yang urusan pekerjaan, seperti itu. Baik, sudah cukup. Terima kasih. Mungkin Bu Yanti tambahin ya, ini pengalaman nih dari teman yang mempunyai catering. Ya, catering, ya itu sudah menerima pesanan. Nah, yang namanya catering nggak bisa ya. Kalau kita ada apa, kita malas atau ada kejadian hal-hal yang tidak diinginkan, tuh terus langsung nggak bisa nih kita batalkan, tidak bisa nak. Nah itu salah satu cerita yang diceritakan anaknya meninggal, ya anaknya meninggal, teman saya ini anaknya meninggal, tapi dia sudah pesanan. Nah dia setelah penguburan anaknya dia langsung profesional nak, kembali melaksanakan pekerjaannya, dia melayani apa yang menjadi kliennya. Dia hadir, dia menata segala macam sehingga acara itu bisa selesai. Nah, itu juga salah satu bentuk profesional ya. Kita harus bisa memanage ya, dan luar biasa buat saya ya. Anaknya sendiri meninggal dan dia harus tetap menjalankan tugasnya karena komitmen dia terhadap pekerjaannya. Begitu. Oke, satu lagi mungkin. Baik Bu, permisi saya izin menjawab pertanyaan dari isinya mati dari beberapa kasus ya. Terus menurut kelompok kami itu apakah hukuman mati itu bertentangan dengan HAM seperti itu? Untuk jawabannya sendiri itu sebenarnya saya sudah membaca ternyata berbagai masyarakat itu berpendapat bahwa
hukuman mati itu melanggar dari hak asasi manusia, dan saya juga tidak menyetujui hal tersebut karena menurut saya sendiri itu hak asasi manusia itu kan hak yang sudah melekat pada diri kita sendiri, dan bahkan di undang-undang sendiri sudah tercantum bahwa hak seorang manusia untuk mempertahankan kehidupannya seperti itu. Jadi menurut saya hukuman mati itu melanggar hak asasi manusia. Mungkin ada beberapa kejahatan yang bisa menjadikan kandidat untuk hukuman mati, namun menurut saya dengan dilakukannya hukuman mati tersebut itu tidak bisa menghentikan kejahatan tersebut, dan bisa untuk di lain waktu itu kejahatannya itu juga masih ada, Bu, seperti itu. Terima kasih. Karena ada dendam, begitu ya Devi ya. Iya. Ya kembali lagi tadi saya nyatakan, kalau pas kitanya yang jadi korban, rasanya apa? Ya, pengen dia harus mati gitu kan, harus setimpal hukumannya semaksimal mungkin, betul. Tapi ya kembali lagi kayak kita melihat ya, orang pernah nggak lihat pencuri digebukin? Mungkin tidak melihat secara langsung, ya. Tapi misalnya dari video-video tuh, pernah nggak kamu ngerasa apa yang kamu rasakan? Melihat dia digebukin. Kasihan, Bu. Ya, kasihan gitu ya, kasihan sekali. Tetapi kalau pas dia lagi nyopet gitu ya, mencuri, kayaknya kita bisa bilang kasihan nggak? Greget ya. Tapi itulah ya, kita hidup itu harus bisa saling ya, saling ya, oke, menghormati. Nah, mungkin hukuman itu tergantung dari kasusnya sebenarnya ya. Sebenarnya kadang hukuman mati itu diberlakukan agar orang tidak melakukan. Ya, hukuman mati itu diberlakukan agar orang tidak melakukan itu gitu. Karena berat nih hukumannya gitu kan. Hukumannya berat sekali. Makanya kalau di luar negeri korupsi nggak boleh. Ya, langsung mati kan. Tapi di kita gimana? Tidak kan? Makanya rame-rame banyak yang korupsi. Repot jadinya ya. Jadi sebenarnya hukum itu diberlakukan untuk tidak sampai orang melakukan hal tersebut. Jadi kita lihat per kasus ya, kalau memang betul-betul dia sangat-sangat merugikan, maka dan sebenarnya sudah ada toleransi, tidak ini ya mungkin masih dirasa memang harus itu yang dia sebagai bentuk pertanggungjawaban dia terhadap apa yang sudah dilakukan. Cuma juga harus tidak hukumannya tidak sepadan ya gitu. Yang ini sedikit tapi hukumannya berat, yang ini berat tapi hukumannya ringan. Nah, yang itu yang pada akhirnya tidak profesional. Ujung-ujungnya kita cuma bilang nanti akan ada pengadilan yang seadil-adilnya, ya kan? Kalau seandainya di sini tidak ada keadilan, maka akan nanti ada keadilan apa yang diri kita, nggak usah banyak jauh-jauh ya, kita membuat yang terbaik aja buat diri kita ya, gitu ya. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari Mbak Asyid di chat ya, tolong nanti dimasukkan saja Mbak Asyid, dan tadi dari siapa yang tadi tuh ada Kalista juga sama Muhammad siapa, Sodik ya, mohon untuk ditulis saja. Oke. Kita ketemu ya, akan banyak cerita. Kalau kayak gini bisa untuk yang lain, dengerin temennya, sinyalnya rusak kayak gitu ya, offline ya. Bismillah, semoga tidak hadir gitu, mohon maaf. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa offline ya, because I miss you all ya. Lama banget gak ketemu ya. Mudah-mudahan nanti minggu depan kita bisa ketemu lagi. Itu saja mungkin dari Bu Yanti, silakan dikerjakan jawabannya dalam bentuk makalah, semua diberes.